Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Kaliza Putri, absen 3 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia, yakni kontingen Garuda II mewakili United Nations Operation for Congo atau UNOC, Persatuan Bangsa PBB, ke negara Kongo. Pada tahun 1961, Indonesia mengadakan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda yang dilakukan melalui Komando Mandala di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, dan yang berakhir dengan persetujuan New York, di mana Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik menjadi dua kubu, yakni New Emerging Forces atau NEFO dan Old Established Forces atau yang disebut dengan OLDEFO. Nah, pembagian kekuatan politik dunia menjadi New Emerging Forces atau NEFO. Ini kemudian dilanjutkan pemerintah dengan mengadakan olahraga negara-negara anggota Games of New Emerging Forces atau yang disebut dengan GANEVO pada tahun 1962. Indonesia mengadakan konferensi negara-negara anggota Conference of New Emerging Forces atau CONEVO seperti Indonesia, Cina, Rusia, Korea Utara, dan Vietnam Utara pada tahun 1965 di Jakarta. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan bahasa boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia pada tahun 1964. Mengapa? Karena pengumuman Malaysia yang sepihak tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia melalui pemerintah Dwi Komando Rakyat atau yang disebut dengan Dwi Kora, yang bertepat pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Perintah Dwi Komando Rakyat atau yang disebut dengan Dwi Kora yang dikeluarkan Presiden Soekarno itu berisi tentang pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Nah, pengumuman konfrontasi tersebut kemudian diikuti oleh pembentukan komando penyerangan atas Malaysia. Komando penyerangan itu bernama Komando Mandala Siaga atau Kolaga, yang dipimpin oleh Marsikal Madya Omar Dani. Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa atau yang disebut dengan PBB pada tahun 1965 dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Indonesia membentuk proses Jakarta Beijing pada tahun 1964 sehingga membuat Indonesia cenderung pro kubu komunis dalam situasi perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Indonesia juga melaksanakan politik Mercosur, yakni suatu politik yang mengagungkan kebesaran Indonesia di mata dunia pergaulan internasional dengan membangun Stadion Senayan atau disebut dengan Gelora Bung Karno, Televisi Republik Indonesia atau TVRI, Hotel Indonesia, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.